Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasih Tuhan, senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu sekalian, adik-adik, dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Hari ini Selasa, tanggal 12 April 2022. Saya bulan ini membawakan rangkaian seri pertanyaan Yesus kepada para muridnya. Dan hari ini tema yang saya pilihkan adalah, apakah kamu mau menjadi muridku? Sebuah pertanyaan untuk merefleksikan apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mau menjadi murid Kristus. Nanti bacaannya berdasarkan dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat 35 yang akan kita saksikan bersama-sama dari Alkitab Sabda.id. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kembali kami masih bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, apakah kamu mau menjadi muridku? Tuhan bersabdalah kepada setiap kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, dan yang menjadi natsnya ayat yang saya bacakan adalah ayat yang ke-26. Dituliskan demikian, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bagaimana Yesus dalam pelayanannya dulu memiliki 12 murid. Sampai kepada akhirnya dari 12 murid itu ada salah satu yang mengkhianatinya. Sebentar lagi akan kita kembali menghayati rangkaian perjalanan penderitaan Yesus dalam Minggu Pekan Suci, dalam peristiwa Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan nanti puncaknya kemenangan Kristus di Minggu Paskah. Bapak sekalian, dalam rangkaian pengajarannya, Yesus sudah selalu mengingatkan kepada para muridnya bahwa untuk menjadi murid itu memang tidak mudah, apalagi sungguh-sungguh untuk menjadi murid. Tuhan Yesus di depan banyak orang yang pada saat itu sudah berbondong-bondong mengikuti dia, mengikuti dalam arti mereka berharap Yesus terus bisa memenuhi apa yang menjadi harapan mereka, keinginan mereka, baik secara jasmani, kebutuhan makanan, maupun juga kebutuhan-kebutuhan psikis, ketenangan batin, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita memperhatikan ketika Yesus
pada saat itu memberikan pengajaran bagaimana orang yang sungguh-sungguh mau menjadi muridnya itu memang bukan asal-asalan ikut semaunya sendiri, tapi harus sungguh-sungguh memperhitungkan, mempertimbangkan banyak hal, termasuk tentang keluarganya, tentang kehidupannya, masa depannya. Yesus menggunakan 2 perumpamaan dalam pembacaan kita hari ini, bagaimana orang yang sungguh-sungguh untuk mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Yesus memberikan 2 perumpamaan, ya saudara sekalian, tadi tentang bagaimana orang yang akan maju berperang. Itu perumpamaan dipakai untuk menggambarkan bagaimana harus memperhitungkan strategi, logistik, kemampuan berperangnya, maksud saya amunisinya, bagaimana supaya ketika dia berperang, kalau memang kalah, ya nggak usah maju, begitu ya. Tapi perumpamaan ini menunjukkan bagaimana seseorang ketika bertempur harus benar-benar memperhitungkan dengan cermat dan matang. Perumpamaan yang dipakai yang kedua adalah, saudara, perumpamaan yang lain adalah Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang orang yang mau mendirikan rumah. Dia harus memperhitungkan materialnya, bangunannya, tenaganya, tukangnya, dan berbagai kelengkapan lain. Nah, Bapak sekalian, apa maksud dari Tuhan Yesus memberikan 2 perumpamaan ini untuk syarat-syarat orang benar-benar menjadi murid Kristus? Bahkan dengan jelas Yesus memberikan gambaran kalau orang nggak sungguh-sungguh motivasinya, tujuannya mengikut Kristus, mereka itu seumpama garam yang sudah menjadi tawar. Garam yang menjadi tawar artinya tidak akan digunakan lagi. Dalam konteks Timur Tengah pada saat itu, garam yang sudah tidak ada rasanya itu cuma diinjak-injak orang, dibuang di jalanan, tidak kepakai. Nah, saudara, dari perumpamaan ini saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh merefleksikan, apakah kita benar-benar mau menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus bukan hanya sekedar mendeklar, saya orang Kristen kok, saya sudah dibaptis, saya sudah memberi persembahan, melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tapi sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh berkomitmen setia dengan apa yang menjadi komitmen kita sebagai murid Kristus. Itu adalah ujian menjadi murid yang sesungguhnya. Bahkan ketika kita diperhadapkan pada situasi-situasi dilematis, memikirkan antara kesehatan dan pelayanan, memikirkan antara pekerjaan ekonomi dan pelayanan pekerjaan Tuhan, bahkan terhadap keluarga dan pekerjaan Tuhan. Ini adalah hal-hal yang mudah. Namun satu hal yang dipastikan untuk kita pahami dan kita lakukan, ketika kita sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ingat, Yesus pernah berkata dalam catatan Matius pasal 6 ayat 33, saya sangat suka sekali. Katakan di sana, carilah dahulu kebenaran Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Yesus mengatakan bahwa kita memang membutuhkan makanan, kita membutuhkan pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, mencari kerajaan Allah, maka kita akan semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Yang menjadi persoalan bagi saudara, seringkali ketika kita menjadi murid-murid Tuhan, terkadang seperti orang-orang yang berduyun-duyun pada saat itu, yang tidak sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, mengikut Tuhan, tetapi mencari Tuhan, ikut Tuhan untuk memenuhi keinginannya sendiri, ambisinya sendiri, obsesinya sendiri. Yang kadang-kadang hal itu yang akan dimurnikan oleh Allah dengan berbagai penolakan, dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai tekanan hidup, sehingga akhirnya kita akan tahu, sadar Tuhan menegur kita untuk memurnikan kembali motivasi kita menjadi murid Kristus, memurnikan kembali kenapa kita mau melayani Tuhan, memurnikan kembali kenapa kita mau mendukung pekerjaan Tuhan dengan harta benda kita. Jangan-jangan demi hanya obsesi kita, atau bahkan kompensasi perasaan bersalah karena masa lalu kita, sehingga kita mau melayani Tuhan ataupun kita mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati, apakah kamu mau menjadi muridku? Adalah sebuah pertanyaan reflektif yang saya ajak untuk kita camkan setiap pribadi kita masing-masing.
Apakah kita benar-benar menjadi murid Yesus, melakukan apa yang Tuhan mau, yang Yesus mau, dengan setia, dengan komit, dengan sungguh-sungguh, meskipun kita kadang-kadang mengalami situasi-situasi yang sulit. Bukan tidak mungkin situasi-situasi sulit itu sebenarnya sudah dipakai Tuhan untuk memurnikan kita. Mari kita akan memasuki pekan suci. Kita menjadi kesempatan yang baik untuk sungguh-sungguh meneladani Kristus yang dengan taat, dengan setia, rela berkorban untuk mengendapi janji dan rencana Allah untuk keselamatan manusia. Mari kita terus setia pada Tuhan. Apapun yang menjadi panggilan bagi saudara saat ini, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dimanapun Tuhan menempatkan bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik. Pada hari ini kami kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bagaimana kami hidup sebagai murid-Mu selama ini. Baik mereka yang sudah menjadi murid, yang sudah dibaptis, baik anak, baptis dewasa, sidi, terlebih mereka yang sudah sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Biarlah kami semua terus merefleksikan bagaimana kami hidup dalam mengikut Engkau, dalam bagaimana kami hidup melayani pekerjaan Tuhan. Mampukan kami dan murnikan kami terus Tuhan. Untuk kami setia memikul salib, menyangkal diri untuk mengikuti Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, mewujudkan apa yang menjadi rencana dan janji Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Kami serahkan kehidupan umat-Mu pribadi lepas pribadi dalam setiap pergumulan mereka. Biarlah melalui movement masa raya Paskah, khusus dalam pekan suci, lusa nanti, dari kesempatan yang baik untuk kami sungguh-sungguh menghargai, bahkan memaknai kembali makna pengorbanan Kristus, agar kami sebagai pengikut-Mu, sebagai para murid-Mu, terus hidup seturut dengan karya dan rencana Tuhan. Berkati panitia Paskah, dalam setiap rangkaian acara yang telah dipersiapkan, para petugas, agar semua kebaktian nanti boleh menjadi berkat bagi setiap umat-Mu. Dan khusus kami juga menyerahkan untuk aksi puasa Paskah yang nanti akan diserahkan kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan berkati dalam setiap acara-acara yang dikemas, segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan semuanya Tuhan akan cukupkannya. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kami menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu, kiranya senantiasa dipenuhi kasih karunia Tuhan dalam melakukan tugas panggilan mereka sebagai para murid Kristus di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah